guys? Semua diberkati Tuhan. Sekarang kita akan mengikuti ibadah youth online. Berikut panduan. Pertama, siapkan dirimu untuk beribadah, sebab ini ibadah, bukan tontonan. Dua, ikuti setiap acara ibadah, menyanyi ketika ujian, baca Alkitab, dan berdoa ketika diajak berdoa. Tiga, karena ini adalah ibadah bukan tontonan, jadi jangan bercakap-cakap ya saat ibadah berlangsung. Yang terakhir, berpakaian yang rapi ya. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang lebih mengenal kami lebih dari siapapun. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini
Allah yang hidup, tiada yang lain. Engkau Raja di atas segala raja yang layak terima puji-pujian kami. Kami mohon Tuhan, layakkan kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Suci kuduskan kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami mengikat setiap roh jahat apapun bentuknya Tuhan, yang mau mengintimidasi kami, yang mau mengikat roh kami untuk menyembah Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan, bagaimanapun caranya roh itu mau mendakwa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patah, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan roh kami. Dimanapun kami berada, baik di rumah maupun di studio Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami. Biar setiap puji-pujian kami jadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom pemuda yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Dimanapun berada, di studio, di rumah, saya mengajak teman-teman, mari kita mengucap syukur, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Siapkan hatimu, kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan kita, amin. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan.
kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, berkat Tuhan. Dimanapun teman-teman berada saat ini, mari siapkan hatimu, biar firman Tuhan itu ditaburkan di lahan yang subur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
hidup tiada yang lain. Hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Berkati bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan hamba-Mu boleh berasalnya daripada Tuhan saja. Kami mengikat setiap rojat apapun bentuknya yang mau mencampuri firman-Mu, yang mau mencuri, bahkan mengambil daripada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami patah, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk melakukan setiap firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, rekan-rekan kaum muda yang diberkati Tuhan. Malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema start, atau dalam bahasa Indonesia artinya mulai. Nah, biasanya kita kalau mengawali suatu perbuatan atau mengawali sesuatu hal atau apapun yang akan kita lakukan, biasanya kita sebut mulai. Dari kata mulai ini, Kak Tata ingin membagikan sesuatu yang mungkin bisa membuat kita lebih mengerti akan bagaimana kita menjalani hidup kita. Nah, ada 3 tahap yang sudah kita lalui dalam kehidupan kita. Yang pertama itu yaitu tahap belum mulai. Nah, apa yang dimaksud dengan belum mulai? Saat dimana kita belum mengenal Allah, saat dimana kita tidak tahu harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan saat kita juga tidak mengenal siapa penyelamat kita. Nah, itu berarti kita belum mulai hidup baru kita. Nah, tahap yang kedua yaitu baru mulai, yang artinya itu adalah di saat kita sudah tahu siapa Allah, siapa Tuhan, siapa penyelamat kita. Nah, itulah yang disebut juga dengan pertobatan. Nah, ini adalah langkah awal dalam kehidupan kita. Bagaimana kita baru mulai menjalani hidup baru kita. Nah, yang ketiga tahapnya itu adalah sudah mulai. Sudah mulai. Nah, yang dimaksudkan dengan sudah mulai ini adalah di mana tahap sekarang itu kita sudah menjalani hidup baru kita. Sudah sampai sejauh manakah perjalanan kita dalam kita menjalani hidup baru ini? Kita sudah lewati segala hal. Nah, perjalanan kita sudah sampai sejauh mana? Kita baca dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Di situ dikatakan bahwa tidak ada jalan lain. Hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Nah, jikalau kita sudah mengenal Yesus, pastilah kita mengenal siapa Bapa itu. Mari kita sama-sama bagaimana melihat perjalanan hidup kita. Sudah sampai sejauh manakah perjalanan hidup kita saat ini? Kata tak teringat waktu tahun 2015. Waktu itu kaum muda GPPS Palu mengadakan mission trip. Nah, mission trip ini program yang kaum muda jalankan waktu itu untuk mengadakan ibadah Natal di suku terpencil, yaitu di suku Lauje yang berada di desa Tengkeulu. Nah, apa yang Kak Tata ingin bagikan melalui perjalanan ini? Jadi waktu itu kami rombongan anak-anak kaum muda sekitar 15 orang. Kami akan
pergi ke desa Tengke Ulu. Perjalanan untuk sampai ke desa Tengke Ulu ini juga tidak mudah dan belum ada akses jalan untuk kendaraan roda 4 atau mobil. Jadi yang bisa naik ke sana itu hanya motor, itu pun motor dengan rakitan khusus. Jadi kami rombongan kaum muda memilih untuk berjalan kaki karena kami mau melihat alam sekitar, juga mau merasakan bagaimana berjalan kaki sampai ke desa Tengke Ulu ini. Untuk barang dan segala hal yang kita butuhkan dibawa memakai ojek. Perjalanannya sungguh menyenangkan, tapi melelahkan juga karena memang harus menggunakan ekstra tenaga. Karena tidak biasa, mungkin yang teman-teman yang lain yang ikut, juga saya sendiri pun yang jarang naik gunung atau yang jarang berjalan kaki yang sangat jauh, ini tidak mudah. Harus benar-benar melatih pernafasan, melatih tenaga, jangan sampai lelah atau sampai yang tidak mampu berjalan lagi, atau juga jangan sampai kehabisan napas. Nah, jadi waktu perjalanan itu ya beberapa dari kita banyak yang menikmati. Awal-awal memang waktu mulai semangat, semuanya dengan perlengkapannya, dengan gayanya masing-masing. Jadi semua berjalan dan mulai tahap demi tahap, bukit demi bukit dilalui, melalui sungai, melalui batu-batu, melalui perkampungan yang ada di atas gunung itu. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, akhirnya ya beberapa jam berikutnya ada teman-teman yang sudah angkat tangan, sudah mulai tidak mampu untuk berjalan lagi. Nah, kebetulan ada ojeknya, jadi yang sudah tidak mampu diangkat, mereka naik ojek. Jadi selanjutnya naik ojek sampai ada yang kakinya ya biasa disebut tikus-tikus, mungkin kelelahan, jadi urat bagian otot kakinya mungkin tegang, jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi ya luar biasa sekali. Nah, dari sini Kak Tata teringat dalam hal itu bagaimana perjuangan dalam berjalan kaki untuk naik gunung ke desa Tengke Ulu. Kita sudah memulainya dari bawah dan dengan semangat semuanya mau berjalan kaki, dan luar biasa sekali sampai di atas. Pemandangannya sungguh menyenangkan, gunung, awan, semuanya pohon-pohon, semuanya indah dilihat. Nah, di sana pun kami juga sangat senang karena melihat orang-orang dari desa tersebut juga menyambut kami dengan sukacita. Mereka datang sampai ada dikatakan, oh rumahnya ini jauh, mungkin tidak di daerah situ. Jadi ada dari gunung sebelah datang mereka untuk bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah. Nah, jadi luar biasa sekali sambutan dari orang-orang yang ada di desa itu, dan kami pun juga terpuaskan dengan perjalanan yang cukup melelahkan tapi menyenangkan, dan kami pun juga disambut dengan luar biasa oleh orang-orang di sana. Nah, melalui pengalaman ini, ketika kita menjalani hidup baru kita bisa seperti itu. Mari sama-sama kita renungkan, kita berada di tahap manakah dalam kehidupan kita sekarang ini? Apakah di tahap belum mulai atau di tahap baru memulai? Mungkin juga kita sekarang ada di tahap sudah mulai. Nah, jika kita sudah memulainya, kita memulai hidup baru kita, sudah sejauh manakah perjalanan hidup baru kita? Melalui pengalaman yang Kak Tata sudah bagikan tadi, yaitu bagaimana perjalanan mendaki gunung, itu menjadi salah satu ilustrasi dalam kehidupan kita. Bagaimana memang semuanya tidak mudah, karena ya kita memang harus masih terus menjalaninya. Ya, kalau mungkin kayak perjalanan ke desa Tengke Ulu, kita tahu batas waktunya. Mungkin ya waktu itu kita berjalan sekitar kurang lebih
5 jam. Nah, tapi untuk perjalanan waktu hidup kita tidak tahu sampai waktu kapan yang Tuhan tentukan. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa di saat kita sudah memulainya, yaitu hidup baru kita, hidup di dalam Kristus Yesus. Tadi di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti kalau kita sudah tahu dan kita sudah memulainya bahwa hidup kita ini adalah hidup di dalam Kristus dan kita menjalani hidup baru kita, berarti sudah ada kepastian bahwa kita sedang ada di dalam kebenaran dan kita akan bertemu dengan Bapa. Jadi tujuannya itu sudah jelas bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku, yaitu melalui Yesus. Nah, itu yang Yesus katakan. Nah, makanya tahap yang kita jalani sekarang ini itu yang akan menentukan tujuan manakah yang akan kita capai. Waktunya mungkin kita tidak tahu, tetapi tujuannya sudah pasti. Maka pertahankanlah apa yang sudah kita mulai. Saya sendiri pun juga sedang melakukan hal itu, yaitu mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Nah, perjalanan hidup kita ini masih banyak yang harus kita lalui. Mungkin ya ada yang rekan-rekan sekalian yang mungkin masih usia muda, yang mungkin baru saja masuk kuliah, atau ada yang baru lulus dari sekolah SMA, atau juga yang baru bekerja. Nah, semuanya itu perjalanan hidup kita masih panjang. Jadi apa yang sudah kita mulai dari awal, pertahankanlah. Ketika kita menjalani hidup baru kita, mari kita sama-sama mempertahankan keselamatan itu. Nah, di dalam Galatia 3 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, mari kita buka bersama. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Dari ayat ini kita bisa mempelajari banyak hal. Dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Sebodoh itu. Jadi di saat kita sudah tahu bahwa kita berada di jalan kebenaran, bahwa kita sudah ada di dalam keselamatan, dan kita sudah tahu tujuan yang pasti yang akan kita capai, yaitu akan bertemu dengan Bapa, berjumpa dengan Tuhan, dan kita pun juga akan mengalami kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Nah, apalagi yang bisa kita ragukan? Dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah mulai dengan roh, masakan kamu akan mengakhirinya dengan daging? Ya, mari kita sama-sama merenungkan dan introspeksi diri kita. Makanya tadi Kak Tata sampaikan bahwa tahap apa yang sedang kita jalani sekarang, karena kita sudah mulai dan kita sudah menjalaninya, maka masakan semuanya sia-sia karena kita mengakhirinya dengan daging. Ya, memang seperti yang Kak Tata bilang dari awal, memang tidak mudah. Makanya kita harus terus berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, jadi apa yang kita alami, apa yang sedang kita lakukan sekarang, perjalanan hidup kita, marilah kita sama-sama terus tekun di dalamnya, karena kita sudah memulainya dengan roh kita, dan roh Allah juga sudah terus bersama-sama dengan kita. Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Makanya mari kita terus mengandalkan Roh Kudus, sehingga apa yang sudah kita mulai dengan roh tidak akan kita akhiri dengan daging kita. Ya, daging ini mungkin berbicara tentang banyak hal, mungkin hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang berhubungan dengan keegoan kita, hal-hal yang berhubungan dengan keinginan-keinginan kita. Ya, mungkin saja kita lelah atau kita jenuh, kita bosan, kita sudah mulai
merasakan kecewa, mungkin dikecewakan orang, mungkin hati kita disakiti, atau kita mulai merasakan kebencian. Nah, ini semua hal-hal yang berhubungan dengan daging. Nah, jangan sampai hal-hal tersebut yang justru membuat kita jatuh dan membuat kita tidak lagi menjalani hidup baru kita. Nah, melalui ayat ini kita terus diingatkan, mari sama-sama kita terus melakukan dan terus mempertahankan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu penyertaan Tuhan itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Nah, mari kita baca di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kita harus terus mempertahankan keselamatan yang ada dalam kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia bersama-sama dengan kita, Ia memberikan kekuatan kepada kita, Ia terus memberikan Roh Kudus-Nya untuk terus menyertai kita, sehingga di saat kita merasa tersakiti, di saat kita merasa dikecewakan, di saat kita merasa lelah, di saat kita mungkin butuh pertolongan, di saat kita butuh penghiburan, di saat kita merasa sendiri, di saat kita merasa tidak ada yang memperdulikan kita, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Jadi Tuhan mau ketika kita sudah memulainya dengan Roh, maka biarlah Roh itu yang terus menguatkan kita sepanjang perjalanan hidup kita. Jangan biarkan daging membuat kita akhirnya hilang tujuan, dan akhirnya kita berhenti di tengah jalan, kita menghentikan perjalanan hidup kita yang sudah di dalam kebenaran karena daging kita yang menggoda. Ada satu pemahaman yang ingin Kak Tata bagikan sehingga kita tidak menjadi hilang harapan, karena mungkin kita sering lihat pertandingan olahraga itu membutuhkan satu orang pemenang. Nah, makanya akhirnya kita pun juga dalam pertandingan iman kita berpikir bahwa ya sudahlah, dia yang sudah melakukan, dia yang sudah bertobat, dia yang sudah melayani dengan luar biasa, berarti dialah pemenangnya. Tetapi harusnya kita juga dituntut, karena kita pun juga diharuskan untuk mengakhiri setiap pertandingan iman kita. Karena orang-orang yang menjadi pemenang dalam pertandingan iman adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan sampai garis finish. Entahkah dia yang menjadi yang pertama atau yang terakhir, yang terpenting adalah menyelesaikan sampai akhir, menyelesaikan sampai garis finish. Itulah pemenang yang Tuhan inginkan, karena Tuhan katakan di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi jangan engkau berhenti di tengah jalan, tetapi teruskanlah perjalanan hidup kita sampai Tuhan Yesus datang di waktu yang kita tidak tahu, tetapi Tuhan menginginkan ketika Ia datang, kita tetap memegang apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Dan Ia juga menghendaki kita untuk menjadi pemenang-pemenang, karena dikatakan juga di dalam ayatnya yang ke-21 di dalam Wahyu 3, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Tuhan menginginkan kita menyelesaikan perjalanan hidup kita. Dan ingat kembali bahwa jika kita sudah memulainya dengan Roh, marilah kita bersama-sama mengakhirinya juga dengan Roh Kudus, dan Tuhan mendapati kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Jangan goyah dan teruslah berjuang, Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama saksikan ada seorang anak kaum muda yang akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Shalom, teman-teman kaum muda jemaat GPIPS Palu, bagaimana kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan.
Terima kasih buat pengurus telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempersembahkan satu pujian. Semoga pujian ini dapat memberkati kita semua dan dapat menguatkan iman kita dalam mengikuti Yesus. Kita ada sekarang bukan dan kuat gagal kita. Kita ada sekarang semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi teman-teman pemuda, tetaplah mengiring Tuhan sampai garis akhir. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami sembah, ku mau ikut Engkau Tuhan. Ku mau mengiring-Mu selamanya, selamanya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus menyertai kehidupan kami. Apapun Tuhan yang kami alami saat ini, biarlah Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau menjalani kehidupan baru kami Tuhan dengan tuntunan daripada Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kekuatan, hikmat, pengurapan terus Engkau tambahkan bagi kami. Dan apapun yang menjadi permasalahan, pergumulan dalam hidup kami Tuhan saat sekarang ini, biarlah Engkau turut campur tangan di dalamnya, membuka jalan bagi kami semua, sehingga kami terus Tuhan melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan juga terus Tuhan, Engkau memberkati kesehatan yang baru terus Engkau limpahkan bagi kami, sehingga Tuhan kami terus menjalani hidup kami dengan kekuatan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan dalam masa-masa sekarang ini, saat kami menjalani masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau menjadi kekuatan Tuhan, orang-orang yang berada di garda depan, yaitu para medis dan semuanya. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang baru, dan semuanya Tuhan Engkau lindungi. Dan biarlah Tuhan masa pandemi ini semuanya bisa berakhir, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu melebihi apapun, dan kiranya Tuhan Engkau turun tangan atas bangsa kami, sehingga Engkau pulihkan, Engkau ubahkan semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kehidupan kami juga, setiap orang-orang percaya, biarlah menjadi saksi-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu, dan tetap kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami untuk lebih lagi di dalam Engkau, dan biarlah kebenaran firman-Mu terus menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.